Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Alfarihah. Saya dari kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membawakan materi hakikat manusia, problem dan solusinya menurut Al-Quran. Manusia merupakan makhluk yang berakal yang mampu menguasai makhluk lain. Tuhan menciptakan 3 makhluk. Yang pertama, manusia, yang kedua, hewan, dan yang terakhir, tumbuhan. Dia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ketiga makhluk tersebut. Karena Tuhan menciptakan akal sebagai daya pikir untuk memahami sesuatu dan menciptakan hati dan hawa nafsu sejak manusia lahir. Tujuan Tuhan menciptakan makhluk tersebut tidak lain hanya untuk beribadah. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya telah aku ciptakan jin dan manusia tak lain hanyalah untuk menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tuhan menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah perbuatan untuk membuktikan bahwa kita taat, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang sudah tercatat oleh syariat seperti puasa, sholat, haji, zakat. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu ibadah yang tidak tercatat oleh syariat seperti makan, minum. Mengapa itu termasuk ibadah? Karena jika kita manusia tanpa makan, maka kita tidak bisa beribadah, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan puasa. Yaitu masalah manusia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran tercatat masalah yang pertama yaitu kelemahan fisik manusia. Manusia memiliki keterbatasan secara fisik. Dalam kitab Jalalain dijelaskan, Allah dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil dan tidak berkekuatan. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit hingga menjadi anak. Setelah itu berusia balik dan memasuki masa puber, lalu menjadi pemuda. Inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat sesudah lemah, kemudian mulailah berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang lanjut usia. Pikun, dan inilah yang dimaksud dengan keadaan lemah sesudah kuat. Kedua yang dijelaskan Al-Quran adalah kelemahan manusia dari segi nafsu. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab an-nafs yang berarti jiwa, semangat, hasrat, kehendak, selera, diri, dan lainnya. Yang menunjukkan kelemahan manusia dalam menguasai hawa nafsunya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 28-29 yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Kelemahan manusia, tentu saja Al-Quran juga menjelaskan solusi dari kelemahan-kelemahan tersebut. Solusi yang pertama yaitu pola hidup sehat. Sehat jasmani bisa dilihat dari pola makan yang dikonsumsi, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada setiap manusia agar memakan makanan yang halal dan baik. Tentu saja bukan hanya makanan, tapi juga olahraga. Bahkan olahraga saja ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti olahraga berenang, memanah, berlari,
berkuda, bergulat, dan sebagainya. Jadi, umat Islam jangan malas berolahraga, karena olahraga bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Yang kedua, yaitu menahan amarah. Apa itu amarah? Teman-teman, amarah merupakan bagian yang ada dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan kemarahan. Marah atau emosi merupakan hal yang normal dan sehat jika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Teman, pengendalian emosi itu sangat penting dilakukan dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat mengurangi tekanan batin yang memuncak akibat konflik yang terjadi. Bagaimana cara mengendalikan amarah? Dalam hadis disebutkan bahwa cara marah yang pertama, ketika Anda sedang dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika Anda sedang dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Namun, ketika Anda sedang dalam keadaan berbaring, maka berwudulah. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan tentang hakikat manusia dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.